besar, binatang yang bagus, binatang yang hebat. Kalau kau berbuat ikhlas karena Allah, Allah juga akan berbuat karenamu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dulu saya catat dalam hati saya, waktu saya masih di sekolah dasar, dulu beliau apabila ada mobil lewat, kita bilang, mobil fulan, mobil fulan. Ternyata beliau memang orang-orang yang memelihara anak yatim. Ketika saya sudah besar, saya masih mengadakan mobil fulan, di mana-mana mobil fulan. Ternyata beliau bukan semakin miskin, semakin kaya. Semakin banyak anak yatimnya, semakin kaya beliau. Hari ini beliau di puncak kekayaannya, di puncak kaya-kayaannya. Kenapa demikian? Rupanya orang-orang yang berbuat karena Allah, Allah kekalkan hartanya, Allah kekalkan namanya, Allah kekalkan prestisenya dalam hidup ini. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari untuk berkorban. Bila kita belum berkorban pada hari ini, tancapkan di dada kita, insya-Allah tahun depan, insya-Allah saya pasti akan berkorban. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya orang yang berkorban itu adalah orang yang telah mengorbankan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang berkorban itu orang yang menyembelih sifat kebakhilan yang ada pada dirinya. Semua orang manusia ini memang pada dasarnya bakhil. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu al-khairu manu'a wa idza massahu asy-syarru jazu'a illa al-musallin. Manusia ini selalu berkeluh kesah. Manusia ini apabila dia banyak hartanya maka dia akan bakhil. Apabila dia dalam keadaan sengsara dia akan berkeluh kesah. Itu prinsip dan dasar sifat manusia. Kecuali orang-orang yang salat, orang-orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan isi dalam dirinya bahwa Allah segala-galanya. Maka kalimah yang diucapkan oleh Pak Imam tadi adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Makhluk ini kecil, harta ini kecil, harta ini kecil. Maka jika Allahu Akbar, 2.500.000 itu kecil. Tapi itu kan baru ada dalam perkataan kita, baru ada dalam ucapan kita, belum dalam perbuatan kita. Artinya apa? Kalau kita sedang melewati sebuah masjid, lalu ada kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apakah Allah Maha Besar itu mampu menghentikan kita berhenti untuk salat berjamaah ataupun tidak? Mungkin di mulutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi hatinya dan geraknya belum Allahu Akbar. Allahu Akbar hanya pada lafaznya, tapi dalam perbuatannya belum terwujud adanya. Jadi jemaah rahmatullah ibadah korban ini semoga menghadirkan orang-orang yang Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar dalam ucapannya, tapi juga Allah Maha Besar dalam perbuatannya. Ketika mendengar azan, ketika ada pengumuman korban, dialah orang yang pertama. Saya nomor 1 untuk korban, menjadi orang yang mencontohkan orang lain. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah pada ibadah korban hari ini menjadi suasana yang luar biasa. Dan jemaah rahmati Allah, kadang-kadang kita bertanya, kenapa orang kalau ibadah Idul Qurban itu kurang semangat dibandingkan dengan Idul Fitri? Bukankah Idul Qurban lebih hebat dan lebih besar daripada Idul Fitri? Kenapa Idul Fitri ini dirasa lebih dahsyat ketimbang Idul Qurban? Karena kemarinnya adalah baru juga puasa patuku. Padahal Idul Qurban ini adalah 4 hari bertakbir. Yaumun Nahar, Yaumut Tasyrik 11, 12, 13. Yang luar biasa jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasanya kok lebih kecil adanya. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga memompa semangat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menamakan hari raya Idul Qurban ini ada 3 nama yang sering kita sebutkan. Yang pertama Idul Qurban, hari untuk berkorban. Mana korban apa? Hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Yaumun Nahar. Apa makna nahar? Hari menyembelih. Menyembelih. Apakah unta ataukah kambing
ataukah sapi menyembelih tetesan darah sebagai syiar yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaumul udhiyah. Udhiyah arti apa? Adha, hari matahari sepenggalan naik. Setelah kita salat matahari sepenggalan naik, waktu Allah tumpahkan rezeki kepada kita, maka di sana ada salat sunat duha. Maka waktu itulah mulai pelaksanaan kurban. Orang yang banyak kurbannya pasti banyak rezekinya. Maka jemaah rahmat Allah sebagai penutup, baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang miskin. Sebagaimana doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, wafatkan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya hari kiamat bersama orang-orang yang miskin. Dengan segala kemiskinannya, tapi baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kurban setiap tahun. Kita jemaah dirahmati Allah, apakah kita miskin? Tidak. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya istri, kita punya suami. Kita bukan orang miskin. Tapi apakah kita sanggup ikuti jejak baginda sallallahu alaihi wasallam? Jadi jemaah dirahmati Allah, kita tancapkan dalam hati kita. Dari kata pada kesempatan ini kita belum berkorban, insya-Allah Allah pasti akan mudahkan kita untuk berkorban di kali yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.